and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Seperti biasa, jika di TV iklan sirup legend sudah muncul, itu artinya bulan Ramadan sudah tiba. Selamat berpuasa bagi kalian yang menjalankan. Dan ingat, apapun kegiatannya, tetap Storypal tontonannya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Happy Death Day, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini akan bercerita tentang seorang wanita yang terjebak dalam sebuah lingkaran waktu. Akibatnya dia selalu mengulangi hari yang sama. Ditambah lagi pada hari itu dia lagi ulang tahun. Bayangin aja, kalau kalian ulang tahun tiap hari rasanya gimana? Oke lah, tanpa basa-basi padahal dari tadi sudah basa-basi, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Teresa. Terlihat dia sedang kebingungan karena mendapati dirinya terbangun di kamar asrama pria bernama Carter. Carter berkata jika dialah yang membawa Teresa ke sini, karena dia melihat Teresa mabuk berat saat pesta tadi malam. Sesaat kemudian teman Carter yang bernama Ryan tiba-tiba membuka pintu, dan dia berkata, "Apakah kamu sudah mencoba lobangnya?" Sontak setelah mendengar perkataan seperti itu, Teresa langsung pergi dari sana dan kembali ke asrama perempuan. Keep going! Setibanya di kamar, Teresa disambut teman sekamarnya yang bernama Lori. Di saat Teresa dan Lori sedang asik berbincang, tiba-tiba Teresa baru sadar jika dia sudah terlambat untuk masuk ke kelas. Dia pun langsung bersiap seadanya. Namun ketika ingin pergi, Lori memberikan kejutan kecil ke Teresa, karena ternyata hari itu adalah hari ulang tahunnya. Teresa langsung meniup lilin tersebut, tapi parahnya dia malah membuang kue itu ke tong sampah, yang membuat Lori agak sedikit kecewa. Sesampainya di kelas itu, dosen yang bernama Gregory melihat Teresa yang terlambat. Namun di sini Gregory hanya diam saja dan terus melanjutkan pelajaran. Usut punya usut, ternyata si Teresa dan Pak Gregory mempunyai hubungan gelap. Karena setelah pelajaran kuliah selesai, terlihat Teresa menemui Gregory, yang juga merupakan seorang dokter di sebuah rumah sakit tempat dia kuliah. Kemudian pada malam harinya terlihat Teresa lagi OTW ke sebuah pesta. Namun di tengah jalan tanpa dia sadari ada orang yang memakai topeng bayi sedang mengawasinya dari belakang. Diketahui karakter bayi itu merupakan maskot dari Bayfield University, tempat Teresa kuliah. Teresa terus berjalan sampai ketika dia terhenti karena melihat sebuah musik box dengan lagu Happy Birthday di depannya. Di sini dia mengira kalau teman-temannya ingin kembali memberikan kejutan. Akan tetapi yang muncul malah sosok misterius bertopeng bayi. Sosok itu hanya terdiam sambil menatap ke arah Teresa. Teresa yang mulai takut mengancamnya akan menghubungi pihak polisi. Lalu sosok bertopeng itu pun langsung pergi entah kemana. Dan ketika Teresa juga akan pergi dari sana, tiba-tiba musik box itu kembali berbunyi. Lalu kemudian Teresa pun kembali terbangun di dalam kamar Carter. Teresa agak sedikit lega karena apa yang dialaminya tadi cuma mimpi. Namun dia agak merasa aneh, karena apa yang dia alami kemarin kembali terjadi, dan semuanya sama persis. I can't hear you! Teresa di sini merasa sangat bingung. Dia merasa semua kejadian barusan seperti deja vu. Oh, candle. Singkat cerita, pada malam harinya di saat Teresa akan pergi ke pesta, di tengah jalan dia kaget pas melihat sosok bertopeng yang membunuh dirinya di dalam mimpi.
Karena tidak ingin mimpi tersebut menjadi kenyataan, dia pun memilih jalan lain untuk ke tempat pesta. Sesampainya di tempat pesta, karena refleks dia pun menonjok orang yang menggunakan topeng bayi. Dan ternyata itu adalah teman kampusnya yang ingin memberi kejutan kepada Teresa. Teresa pun langsung meminta maaf atas kejadian ini. Dan karena pesta itu dibuat khusus untuk ulang tahun Teresa, jadi mereka pun memakluminya. Ketika Teresa dan temannya yang bernama Daniel sedang mengobrol, tiba-tiba Nick mendekati mereka dan memberikan kode kepada Teresa untuk mengikutinya ke atas. Nick? Setibanya di kamar, Teresa kembali dikagetkan oleh sosok bertopeng yang ternyata itu adalah si Nick. Dan Nick langsung mengajaknya berjoget di dalam kamar. Tidak lama kemudian ada notif pesan di ponsel Teresa, dan ternyata pesan itu dari si Daniel yang sedang mencarinya. Ketika dia sedang sibuk membalas chat, ternyata psikopat bertopeng yang asli muncul dan langsung membunuh Nick. Dikarenakan suara musik yang terlalu keras, Teresa pun tidak menyadari apa yang sedang terjadi di belakangnya. Lalu ketika menoleh, dia masih mengira kalau itu adalah Nick. Teresa pun pamit ingin keluar karena Daniel sedang mencarinya. Kemudian psikopat itu langsung mengeluarkan pisau. Dan saat itu juga Teresa baru sadar kalau ternyata Nick sudah tewas. Teresa berusaha kabur dari sana, namun percuma saja. Teresa kembali terbangun di dalam kamar Carter, dan semuanya terulang seperti di awal. Dari sini dia mulai sadar jika apa yang dia alami bukan sekedar mimpi. Sesampainya di kamar, Teresa cuma bisa terdiam dan dia kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Lori yang melihatnya lalu bertanya, kenapa Teresa seperti gelisah? Di sini Teresa bercerita kalau dia sudah pernah mengalami hari ini 2 kali, lalu dia mati 2 kali dan hidup lagi 2 kali. Dia juga berkata seseorang akan membunuhku malam ini. Mendengar cerita tersebut, Lori merasa kalau Teresa cuma lagi tertekan karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, tapi hari ini juga adalah hari kematian dari ibunya. Lori menyarankan agar Teresa lebih baik banyak beristirahat. Pada malam harinya, Teresa sangat ketakutan, jadi dia lebih memilih untuk mengurung diri di dalam kamar dan menutup semua akses masuk ke sana, agar psikopat itu tidak bisa masuk ke kamarnya. Setelah dirasa cukup aman, Teresa pun mulai bersantai di atas kasur. Namun ketika Teresa sedang mencari remote TV, dia melihat ada sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun di atas meja. Dan di saat Teresa membuka kartu tersebut, tiba-tiba TV di kamarnya mati. Di sini dia curiga jika psikopat muka bayi itu sudah berada di kamarnya. Dia pun mulai mengecek sambil membawa palu di tangannya. Dan benar saja, ternyata psikopat itu sudah berada di sana. Kali ini Teresa sangat merasa depresi dan pikirannya sudah mulai kacau. Tidak lama kemudian Carter menyusulnya keluar. Teresa pun langsung memeluknya dan meminta tolong ke Carter. Setelah menceritakan apa yang sudah terjadi, Carter merasa bimbang antara percaya atau tidak. Namun dia yakin pasti ada alasan kenapa Teresa bisa terjebak di hari ini. Lalu Carter menyarankan Teresa untuk mencatat nama siapa saja orang yang tahu tentang hari ulang tahunnya. Karena mungkin saja psikopat itu adalah orang yang tahu dengan tanggal lahirnya. Carter juga menyuruh Teresa untuk menyelidiki orang itu satu persatu. Setelah berkali-kali mati dan berkali-kali hidup lagi, Teresa masih belum juga bisa menemukan siapa pembunuhnya. Hingga suatu ketika saat dia terbangun di kematian terakhir, Teresa merasakan kalau tubuhnya terasa begitu sakit. Saking sakitnya, Teresa pun akhirnya pingsan. Kemudian Carter membawa Teresa ke rumah sakit tempat dosen Gregory dan Lori bekerja. Di sana Gregory menjelaskan bahwa di dalam tubuh Teresa terdapat banyak luka dalam yang sangat parah.
Dan dengan kondisi separah itu harusnya Teresa sudah meninggal. Mendengar penjelasan tersebut, Teresa pun agak terkejut. Lalu dia berusaha pergi dari sana. Tapi karena Gregory nggak ngizinin karena kondisi Teresa masih belum membaik. Akhirnya Teresa pun pura-pura haus dan meminta Gregory untuk membelikannya minuman. Setelah Gregory pergi, Teresa diam-diam masuk ke ruangan Gregory untuk mencari kunci mobil. Namun ketika Teresa berhasil menemukan kuncinya, dia melihat di bawah laci tersebut terdapat topeng muka bayi yang sama seperti topeng yang dipakai oleh psikopat itu. Di sini Teresa menduga kalau psikopat bertopeng itu adalah bapak Gregory. Kemudian Teresa segera pergi dari sana sebelum Gregory menemukannya. Tree, it's just me. Beruntung dia masih sempat kabur menggunakan mobil milik Gregory. Di sini Teresa sempat merasa senang karena berhasil kabur dari kejaran psikopat itu. Akan tetapi ketika di perjalanan mobilnya malah dihentikan oleh polisi. Lalu polisi itu meminta Teresa untuk menunjukkan SIM dan STNK-nya. Tapi Teresa langsung menjelaskan jika ada seseorang yang berusaha membunuhnya. Polisi itu pun merasa agak aneh dan dia menganggap Teresa ini sedang mabuk. Di sini Teresa mempunyai ide, jika dia ditangkap polisi mungkin dia lebih aman di dalam penjara. Maka dari itu Teresa berkata jika dia sedang mabuk berat, memakai ganjoy dan barang haram lainnya. Karena pengakuan itu Pak Polisi pun akhirnya menahan Teresa. Tapi tiba-tiba psikopat itu kembali muncul dan membunuh Teresa dengan cara meledakkan mobil polisi itu menggunakan lilin ulang tahun. Oh, shit! Teresa lagi-lagi kembali terbangun di dalam kamar Carter. Karena heran dengan tingkah Teresa, Carter pun iseng bertanya, "Apa kau baru saja mendapat mimpi buruk?" Mendengar pernyataan itu, Teresa dengan enteng menjawab kalau dia baru saja mati. Teresa kemudian langsung pergi dari sana. Namun si Carter terlihat masih penasaran dengan perkataan Teresa barusan. Teresa berkata kalau percuma saja menjelaskan kepada Carter karena dia sudah melakukan itu sebelumnya dan tidak ada hasil. Di sini Carter pun tambah dibuat bingung dengan perkataan Teresa. Teresa pun kembali menceritakan kalau dirinya selalu mengulangi hari yang sama di hari itu. Atau lebih tepatnya ketika dia mati, dia akan kembali ke waktu yang sama ketika dia terbangun di kamar Carter. Akan tetapi Carter tidak percaya. Hingga akhirnya Teresa menunjukkan bukti-bukti yang sering dia lihat. Sprinklers. Now. Singkat cerita, pada saat mereka lagi nongkrong di restoran, tidak lama kemudian ayah Teresa menelpon. Akan tetapi Teresa mengabaikan telepon dari ayahnya tersebut. Carter yang melihat itu pun bertanya, kenapa dia tidak mengangkat telepon dari ayahnya? Karena menurut Carter, Teresa ini beruntung jika dibandingkan dengan dirinya yang tidak pernah dekat dengan sang ayah. Bahkan Carter tidak bisa mengingat kapan terakhir kali ayahnya mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Mendengar hal itu, Teresa pun akhirnya menceritakan kalau dulu dia memang dekat dengan sang ayah. Akan tetapi semenjak ibunya meninggal 3 tahun yang lalu, hubungan mereka malah jadi memburuk. Dan menurut Teresa, ibunya tidak akan bangga melihat ayahnya yang sekarang. Setelah mendengar itu, Carter pun berkata, meskipun dia tidak begitu mengenal Teresa, tapi dia tetap mengingatkan kalau tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi Teresa membantahnya, karena setelah dia mati terus hidup lagi, kondisi tubuhnya semakin lama malah semakin memburuk. Lalu di tengah obrolan mereka terdengar berita di TV yang mengabarkan bahwa ada seorang psikopat sedang dirawat di rumah sakit tempat Gregory dan Lori bekerja. Mendengar berita itu, Teresa kembali menduga kalau psikopat itu mungkin adalah orang yang membunuhnya selama ini. Kemudian dia pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit tempat dia berkuliah untuk membunuh psikopat itu agar tidak ada lagi yang menerornya. Dengan bermodalkan kapak yang dia ambil dari kotak emergensi, di dalam kamar dia pun melihat kalau psikopat itu sudah tidak ada di sana.
dan polisi yang menjaganya telah tewas terbunuh. Lalu tiba-tiba Teresa langsung kabur dari sana. Namun ketika ingin masuk ke dalam lift, psikopat itu berhasil mengejarnya. Dan entah kenapa psikopat itu malah membuka topeng. Lalu ketika psikopat itu ingin membunuh Teresa, tiba-tiba Carter muncul dan langsung menolongnya. Tapi sayang ketika Teresa berhasil memegang pistol psikopat itu, ternyata pelurunya habis. Di sini Teresa kembali kabur hingga akhirnya dia berhasil mengelabui psikopat tersebut lalu memukulnya. Namun di saat Teresa ingin menghabisinya, tiba-tiba dia teringat dengan si Carter. Karena jika dia tidak mengulang hari ini, maka Carter akan mati selamanya. Kemudian setelah itu dia memutuskan untuk kembali mengulang kematiannya. Teresa akhirnya kembali terbangun, namun kali ini dia sangat senang ketika melihat Carter yang kembali hidup. Setelah kejadian itu, Teresa kini mulai mau mencoba untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Sprinkler's about to go on. Good morning. Dia memutuskan hubungan gelapnya dengan si dosen dan tidak mau menjadi pelakor lagi. Teresa juga akhirnya datang ke restoran di mana sang ayah telah menunggunya di sana. Di sana Teresa meminta maaf ke ayahnya dan dia berjanji tidak akan menghindar lagi. Singkat cerita, pada malam harinya, Teresa kembali mendatangi rumah sakit tempat psikopat itu dirawat. Tentu saja dengan persiapan yang lebih matang. Namun ketika dia ingin menembak, Teresa lupa membuka kunci pengaman pistolnya. Dengan cepat psikopat itu pun langsung menyerang Teresa. Namun tentu saja Teresa sudah menyiapkan rencana. Ketika lampunya kembali menyala, ternyata Teresa sudah berada di belakang psikopat itu. Singkat cerita, setelah berhasil membunuh psikopat itu, Teresa pun mengajak Carter untuk merayakan ulang tahunnya bersama dengan kue pemberian dari Lori. Namun ketika terbangun dia sangat terkejut karena ternyata dia kembali mengulangi hari yang sama. Di sini Teresa mulai merasa sangat kebingungan. Bagaimana bisa kejadian ini kembali terulang? Padahal dia tidak mati dan sudah ngebunuh psikopat itu. Dan harusnya ini semua sudah berakhir. Sambil ketakutan, Teresa langsung pergi dari sana dan kembali ke kamar asramanya. Sesampainya di kamar, Teresa segera merapikan semua barang miliknya, dan dia berniat ingin kabur sejauh mungkin dari sana. Lori yang melihat Teresa panik, dia pun mencoba untuk menghibur dengan memberikan kue ulang tahun yang telah dia buat. Tapi Teresa terlihat tidak peduli, dan dia berkata kalau dia sudah memakan kue itu tadi malam. Lalu tiba-tiba Teresa menyadari sesuatu. Kalau sepertinya semalam dia tewas pada saat sedang tertidur. Teresa langsung menuduh kalau Lori lah yang membunuhnya dengan meracuni kue tersebut. Karena sebelumnya Teresa tidak pernah memakan kue itu dan dia tidak pernah mati kecuali ada psikopat yang membunuhnya. Teresa beranggapan karena dia tidak memakan kue beracun itu, jadi si Lori pun mencari cara lain untuk bisa membunuhnya. Dan psikopat yang dirawat di rumah sakit tempat Lori bekerja, dia jadikan sebagai kambing hitam. Dia meletakkan pisau dan topeng bayi di dekat psikopat itu, sehingga jika psikopat itu kabur, maka semua orang akan mengira jika dialah yang telah membunuh Teresa. Padahal pelaku aslinya adalah si Lori. Namun Lori tetap tidak mau mengaku dan dia menganggap Teresa sudah gila. Lalu untuk membuktikannya, Teresa menyuruh Lori untuk memakan kue tersebut. Namun Lori menolak dan dia mulai terlihat ketakutan. Kemudian Teresa berencana ingin membawa kue tersebut ke polisi untuk mengecek racun yang ada di dalam kandungannya. Lalu tiba-tiba Lori pun menyerang Teresa. Dan di sini dia mulai mengaku jika memang dia berniat ingin membunuh Teresa. Semua itu dia lakukan lantaran dia cemburu karena dosen atau dokter Gregory lebih memilih Teresa dibanding dirinya. Setelah mengungkapkan kebenarannya, Lori kembali berusaha untuk membunuh Teresa. Beruntung di saat Lori sedang lengah, Teresa berhasil membalikan keadaan.
dan menendang Lori keluar jendela yang membuatnya tewas seketika. Singkat cerita, terlihat Teresa dan Carter sedang berada di restoran sambil melihat berita kematian Lori. Di sini Teresa sangat lega karena semuanya sudah berakhir. Namun setelah kejadian itu, Teresa kembali terbangun di kamar Carter. Di sini terlihat si Teresa mulai panik. Tapi ternyata Carter hanya bercanda. Dan sebenarnya Teresa sudah melewati hari itu, yang artinya semua sudah benar-benar berakhir. I'm gonna kill you! What is wrong with you? That was not funny! Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengencerotkan. Pasti dari kalian masih ada yang bingung apa penyebab Teresa bisa mengalami kejadian itu. Nah, semua itu akan dijelaskan pada sequel berikutnya dengan judul Happy Death Day to You. Dan sequel kedua itu terjadi di waktu yang sama, atau tepatnya ketika film pertama ini berakhir. Jika kalian setuju saya melanjutkan sequel yang kedua, silakan angkat kaki kalian dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.